nih kabar kalian setelah liburan 1 minggu lebaran? Kurang bu. Kurang bu liburannya. Kalau libur nanti lupa dong pelajarannya. Ya nggak apa-apa. Ya tidak jadi di rumah. Oke. Iya, aku gitu loh. Oke, sebelum ibu memulai pelajaran, ada yang mau memimpin doa? Saya bu, boleh silakan. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Aku gimana ya? Oke, jadi sudah selesai berdoa. Kebetulan belum ibu absen semua ya. Ibu absen dulu ya, satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama, Najwa Asila Sabitri. Hadir bu. Rehan. Akila Asni. Ira. Ellen. Sebelumnya ada yang belum ibu absen atau ada yang nggak masuk teman kalian? Ada bu. Siapa? Sini. Lucu kamu ya. Oke. Ada yang pernah dengar nggak ataupun pernah baca mengenai materi persamaan dasar akuntansi? Ada yang mau angkat tangan? Atau sama-sama kayak ini belum tahu apa sih bu persamaan dasar akuntansi itu? Belum tahu? Belum, tapi kan dasar itu. Oke. Jadi persamaan dasar akuntansi itu adalah perhitungan dasar sederhana untuk menganalisis transaksi keuangan secara sederhana. Contohnya seperti pembelian itu mempengaruhi apa, seperti kas itu ditaruh di mana, seperti itu. Dan ini rumus awalnya patennya harus dihafalkan dan dipelajari dengan baik. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Jadi di aset ini nanti kita itu aset ini tuh harta. Lalu kewajiban ini utang, seperti utang. Kenapa disebut kewajiban bu? Kewajiban utang. Misal saya punya utang ke Mas Rehan. Ya. Saya harus membayarkan. Ya, makanya itu disebut kewajiban karena utang harus dibayar. Kenapa? Oke, selanjutnya ada ekuitas. Ekuitas itu seperti modal, yaitu dana atau kas yang kita punya secara mandiri. Seperti saya punya tabungan 2 juta, itu ekuitas saya. Ekuitas. Iya. Ya itu aset dulu. Ya itu nanti mempengaruhi aset Mas Ren. Jadi kewajiban plus ekuitas nanti menambah ke aset. Aset itu harta yang kita punya. Bu dia bu lempar kertas bu. Tolong dihukum bu. Saya Akila sepertinya mau membaca ya. Baik, untuk Mbak Akila mau membaca tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan pengertian dan komponen persamaan dasar akuntansi. Yang kedua menganalisis pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan dan dasar akuntansi. Menyusun tabel persamaan dasar akuntansi dari transaksi sederhana. Yang terakhir menerapkan konsep keseimbangan aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Benar, jadi nanti tujuan dari pembelajaran hari ini tuh kita bisa menjelaskan, lalu kemudian kita bisa menganalisis dan menyusun mengenai tabel persamaan dasar, lalu menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, berikutnya, tadi kan udah ibu jelaskan secara singkat ya mengenai persamaan dasar akuntansi. Ini secara definisi ya, yaitu hubungan matematis yang menunjukkan bahwa setiap transaksi keuangan itu selalu menjaga keseimbangan antara aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan. Jadi, aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Jadi, kewajiban plus ekuitas ini hasilnya itu harus sama dengan aset karena mempengaruhi aset. Lalu, mengapa itu penting? Yaitu untuk landasan semua pencatatan transaksi keuangan dan juga dasar untuk menggunakan penyusunan laporan keuangan sebuah perusahaan. Lalu kemudian untuk memastikan tidak ada transaksi yang terlewat.
aja ya, yaitu aset adalah segala sumber daya ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh sebuah perusahaan dan diharapkan memberikan manfaat di masa depan. Ada yang tahu nggak manfaatnya itu yang seperti apa sih aset itu? Coba Mas Ean. Apa tadi Bu pertanyaan, maaf? Memberikan manfaat di masa depan, contohnya seperti apa? Ya seperti kalau tadi itu aset itu kan juga termasuk seperti yang di situ ya Bu ya, ada perawatan kendaraan ya Bu ya. Kalau kita membeli sebuah aset atau misalnya perawatan gitu kan, itu juga akan nanti berimpact pada masa depan gitu loh. Jadi misalnya peralatan kita beli sekarang gitu kan, dan nanti masih bisa dipakai sampai beberapa tahun ke depan. Itu sih yang saya tahu dari pemberi manfaat di masa depan seperti itu. Betul sekali. Jadi ini tuh memberikan manfaat di masa depan, yaitu memberikan keuntungan atau dampak baik untuk masa depan sebuah perusahaan tersebut agar tidak jadi kolaps ataupun kerugian. Berikutnya, aset itu terbagi menjadi dua, aset lancar maupun aset tidak lancar. Di sini ada yang tahu aset lancar dan tidak lancar itu apa sih sebenarnya? Boleh menjawab salah satu aja. Ayo Mbak Ellen, mungkin tahu? Kalau tidak, salah nggak apa kok. Kita di sini semua belajar bersama. Atau ada yang mau membantu Mbak Ellen? Aset lancar itu. Ya boleh. Apa aset lancar? Aset lancar itu yang dapat digunakan atau dicairkan selama kurang lebih 1 tahun. Bagus jawabannya. Ada yang mau menambahkan? Oke, terima kasih Mbak Ellen untuk jawabannya. Beri apresiasi terlebih dahulu. Jadi aset lancar itu adalah harta ataupun aset sebuah perusahaan yang pencairannya itu prosesnya itu cepat dan habisnya itu bisa diputar lagi secara cepat kurang dari selama 1 tahun. Contohnya kas dan bank, dan juga piutang usaha, lalu pencucian barang, dan juga pengelolaan kantor serta investasi jangka pendek. Nah, investasi jangka pendek ini ada yang tahu contohnya itu apa? Ada yang tahu? Nggak tahu. Mungkin Mbak Ira? Tahu. Baik, investasi jangka pendek itu contohnya seperti deposito. Deposito itu kan sistemnya kita menaruh uang di bank, lalu bank itu akan memutar uang tersebut dan jika itu akan berbunga dan bisa dicairkan kapan saja. Contohnya seperti 1 bulan, 6 bulan, seperti itu. Tanya Bu, tapi Ya. perusahaan besar itu boleh Bu menaruh deposito di bank gitu? Boleh Mas. Oh, saya kira deposito itu hanya untuk orang perorangan saja Bu. Deposito itu ada yang untuk perorangan sendiri dan juga ada untuk perusahaan sendiri. Jadi dibagi. Oh seperti itu. Iya. Makasih Bu. Iya, sama-sama Mas Ean. Bagus sekali tadi pertanyaannya. Oke, berikutnya ada aset tidak lancar, yaitu sebuah harta ataupun barang benda yang penggunaannya itu selama lebih dari 1 tahun dan akan memiliki masa depresiasi, yaitu penyusutan kegunaan barang tersebut. Contohnya ada peralatan, kendaraan, gedung atau bangunan, kemudian tanah dan peralatan mesin. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Masih belum ya? Oke. Yang selanjutnya komponen 2, kewajiban, yaitu utang atau kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dilunasi di masa mendatang. Ada yang tahu masuk dilunasi di masa mendatang? Ma, dilunasi? Berarti nggak dilunasi sekarang Bu? Betul. Maksud dari tidak dilunasi sekarang itu tahu nggak maksudnya apa? Berarti utang. Ya, jadi dilunasi di masa mendatang itu saat jatuh temponya terjadi. Jadi kan setiap kita utang kan nggak bisa kan yang langsung dibayar, ada jatuh temponya. Seperti kita misal utang barang ya, utang barang jatuh temponya biasanya 1 bulan, 2 bulan gitu. Tapi masa kamu harus nunggu dari tempat dulu Bu untuk bayar utang Bu? Sebenarnya bisa kalau di luar
jatuh tempo. Jadi harus sebelumnya jatuh tempo tetapi. Jadi nanti biasanya saat kamu bayar utang itu kamu dapat potongan kalau kamu bayarnya itu kurang dari jatuh tempo tersebut. Nanti akan dijelaskan pada mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan pada siklus akuntansi nanti. Boleh. Oke. Berikutnya ada komponen 3 ekuitas modal, yaitu hak residual pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi seluruh kewajiban. Yaitu ekuitas sama dengan aset dikurangi kewajiban. Nah, ini modal disetor ada tanda plus, yaitu modal awal uang ataupun aset yang disetorkan ke pemilik saat mendirikan usaha. Jadi kan aset ataupun harta yang dimiliki perusahaan itu kan bertambah. Kemudian ada rugi usaha, yaitu kerugian dari operasional yang mengurangi modal pemilik atau ekuitas. Waalaikumsalam. Oke, Mbak Asila. Lalu di sini juga ada laba usaha, yaitu hasil keuntungan dari kegiatan operasional perusahaan. Jadi ini akan menambah ekuitas ataupun modal perusahaan tersebut. Lalu ada prime, yaitu pengambilan aset perusahaan oleh pemilik untuk keperluan pribadi dan akan mengurangi ekuitas atau modal perusahaan tersebut. Oke. Selanjutnya ada prinsip keseimbangan persamaan akuntansi. Jadi ini ada contoh jenis transaksi dan pengaruhnya apa ke setiap akun dan kenapa kok harus seimbang. Jadi setiap transaksi itu harus selalu menjaga kedua sisi persamaan tetap seimbang. Oke, yang pertama ada jenis transaksi pemilik setor modal. Yang pertama ada jenis transaksi pemilik menyetorkan sebuah modal. Jadi saat pemilik menyetorkan sebuah modal dalam satu perusahaan, itu akan menambah aset. Ada yang tahu maksudnya menambah aset? Bisa angkat tangan kalau tahu. Oke. Menambah aset di sini itu yaitu modal dari perusahaan tersebut akan bertambah untuk proses operasional perusahaan tersebut. Lalu kewajibannya tetap karena tidak berpengaruh sama sekali terhadap kewajiban, karena tidak ada hutang yang terjadi. Kemudian menambah ekuitas. Lalu tetap seimbang. Kemudian yang nomor 2, beri aset tunai. Beri aset tunai yaitu peralatan. Yaitu nanti asetnya ini harta nanti bertambah ke peralatan. Asetnya ini bertambah tapi masuk ke akun peralatan. Lalu kewajibannya tetap dan ekuitasnya tetap. Dan juga harus tetap seimbang. Ini contohnya ya untuk transaksi-transaksi yang secara sederhananya. Jadi kumpulan jenis transaksi apapun itu persamaan akuntansinya itu harus selalu seimbang. Oke. Nah, berikutnya ini ada contoh kasus. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai jenis transaksinya, terus bertambahnya itu gimana dan berkurangnya itu gimana. Di sini saya mau tanya satu persatu nih. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Tiap anak menjawab satu pertanyaan dari studi kasus usaha salon Cantika ini. Ada yang mau menjawab? Silakan angkat tangan. Yang nomor berapa Mas Ean? Nomor 1, Bu. Tanggal 1 Januari ya? Ya. Keterangannya boleh dibaca? Cantika modal awal sebesar 15 juta rupiah. Jadi itu yang pertama adalah aset di sebelah debit sebesar 15 juta rupiah. Kemudian modalnya juga bertambah di sebelah kredit sebesar 15 juta rupiah. Oke, selanjutnya benar sekali. Tanggal 3 Januari ada yang bisa? Boleh Mbak Ella? Izin menjawab ya Ibu. Ya. Jurnal umum membeli peralatan salon secara tunai, yakni yang di debit itu adalah peralatan bertambah dan jumlah
transaksi kasnya bertambah. Jadi bertambah di kas itu apa? Kalau di persamaan dasar akuntansi. Oh, kas itu aset Bu. Betul. Jadi bertambah di aset lalu Yang berkurang itu, oh yang bertambah juga utangnya. betul sekali. Lalu tanggal 7 Januari. Boleh Mbak Dana? Kembali penerimaan secara kredit sebesar 2 juta. Ini akan bertambah di perlengkapan sebesar 2 juta dan utang usaha sebesar 2 juta. Betul. Lalu tanggal 10 Januari, Mbak Atila. Tangkas aset ditambah 3 juta. Lalu modal vertikal bertambah 3 juta. Alhamdulillah sudah bisa semua ya berarti ini. Ya, Beri aplaus untuk kita semua. Oke, ini dia jawabannya sama semua kan? Nah ini dilihat bagian saldo akhir, total aset sama total ekuitas plus kewajiban itu harus seimbang. 26 juta dan juga 26 juta. Nah ini pengaruhnya. Seperti yang dibilang teman-teman semua, setiap transaksi mempengaruhi minimal 2 akun sekaligus dengan arah yang mendapatkan keseimbangan. Jadi kalau kita melakukan hal itu asetnya bertambah dan juga ekuitasnya bertambah. Oke, dari semua materi yang sudah Ibu sampaikan, ini Ibu ada tugas untuk kalian. Tugas berkelompok ya. Ini salah ketik, mohon maaf, bukan tugas individu tapi berkelompok. Mengenai usaha bengkel mandiri. Nanti LKPD-nya Ibu akan share ya di grup. Nih ada kata-kata motivasi. Akuntansi bukan sekedar angka. Ini adalah bahasa bisnis yang berbicara tentang kebenaran finansial. Wah, asik. Ini ya nanti diskusinya nanti bentuk kelompok ini disesuaikan dengan kelas kalian. Kelas sebelumnya kan siswanya banyak ya. Nanti bentuk kelompok lalu baca soal dan identifikasi, kemudian presentasinya minggu depan ya anak-anak. Oke, ada yang bisa menyimpulkan nggak dari materi yang Ibu sampaikan, mulai dari pengertian persamaan dasar hingga mengenai pengaruhnya terhadap akun-akun. Kita belajarnya hari ini itu apa aja? Ada yang bisa menyimpulkan? Boleh angkat tangan. Sini juga pelan-pelan. Boleh Mas Ean? Kamu harusnya nggak boleh nunjukin gitu. Enggak, udah. Dia aja Bu, dia suka ngedorin orang-orang. Dari Mbak Akila belum sama sekali bertanya ataupun menjawab tadi cuma menjawab pertanyaan jenis transaksi aja ya. Boleh disimpulkan mungkin secara bahasa Mbak Akila sendiri apa sih yang kita pelajari hari ini? Aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Kewajiban sendiri adalah utang pada pihak lain yang wajib dilunasi. Lalu untuk ekuitas itu modal dari data dari EPV Oke, bagus sekali. Tolong beri aplaus untuk Mbak Akila. Oke, ini ada rangkuman materi dari poin-poin yang sebelumnya kita bahas mengenai ada rumus utamanya yang harus kita pahami secara betul-betul. Lalu ada juga mengenai akun-akunnya, aset, kewajiban, ekuitas, lalu ada prinsipnya yang setiap transaksi kok harus seimbang antara kedua sisi persamaannya. Oke, sebelumnya
jangan lupa dikerjakan. Kita bertemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ais. Sama-sama.